حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا مشايخنا ومؤلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات وشيخنا من رب أرواحنا بحجيج الدين بن كهل الخير وشيخنا من رب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف وأصولهما وفروعهما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Fatihah yang kedua buat Bapak Sujono bin Hamzah. Anallah yataghasyahu birrahmati wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Bangkai yang tidak memiliki darah, yang mengalir pada badannya. Artinya, jika kita sembelih, maka kita tidak mendapatkan darah mengalir pada anggota binatang. Dimaksud contoh laron, capung, cecak, jakrik, atau serangga dan sebagainya. Tetapi dengan dua syarat, yaitu pertama, bangkai serangga dimaksud tidak merubah airnya atau tidak menjadikan air tersebut berubah. Kedua,
tidak dengan sengaja diletakkan di air. Ketiga, najis yang tidak terlihat oleh mata normal atau biasa, artinya bukan orang yang terkena penyakit mata ataupun orang yang menggunakan, orang yang mempergunakan kacamata pembantu menambahkan ketajaman penglihatannya. Contoh, orang itu dalam melihat benda kecil atau najis dengan jarak pandang 1 meter begitu jelas dan tajam penglihatannya, sedangkan umumnya orang lain tidak begitu jelas atau samar, maka penglihatan mata orang itu tidak dapat dijadikan pegangan dalam hal melihat najis seperti sedang dibicarakan. 4. Paruh burung. Kenapa? Karena kita tidak dapat mengetahui atau menjaga kemana ia cari makan ataupun minum, yakni air yang suci mensucikan, tidak menjadi mustakmal bersebab diminum oleh burung. Kelima, sama halnya seperti burung. Keenam, sedikit dari debu atau abu tabunan atau tempat pembakaran sampah, artinya sedikit debu yang masuk ke tempat air atau kolam air kita untuk berwudu dari tempat pembakaran sampah tetangga, tidak menjadikan air dimaksud bernajis karenanya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Muallif wa hafizahullah wa adama an-naf'a bihi wa barakati ulumih wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah najis yang dimaaf di air, bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir pada badannya. Artinya jika kita sembelih maka kita tidak mendapatkan darah mengalir pada anggota binatang dimaksud. Contoh, laron, capung, cecak, jangkrik, serangga dan sebagainya. Jadi kalau seandainya ada laron masuk di tempat wadah air yang kita punya, masuk di ember, masuk di bak mandi, maka itu air hukumnya tetap sebagai air yang suci, mensucikan. Atau ada capung atau ada cecak, kemudian kita lihat ember yang kita biasa pakai buat wudu atau buat cebok ada cecaknya, ini bagaimana hukumnya? Karena tadi cicak itu termasuk daripada bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir pada apanya? Badannya. Kalau kita sembelih nggak ada apanya? Darahnya. Maka demikianlah hukum airnya tetap menjadi air yang apa tadi? Suci, mensucikan, atau air yang tahur, atau air mutlak. Atau jangkrik mati di bak mandi yang kita biasa pakai buat wudu atau pakai buat mandi hadas. Kita lihat, ini ada jangkrik. Ini bagaimana hukumnya ini air ini? Karena jangkrik termasuk daripada binatang yang darahnya nggak mengalir, maka ini air tetap hukumnya menjadi air apa? Suci, mensucikan, atau air tahur, atau air mutlak. Jelas ya? Tetapi dengan 2 syarat. Jadi harus terpenuhi 2 syarat ini. Yang pertama,
bangkai serangga dimaksud tidak merubah airnya, tidak menjadikan air tersebut berubah. Airnya tetap, warnanya, rasanya, apalagi baunya nggak berubah. Tapi kalau kita lihat airnya kemasukan jangkrik, berubah jadi bau apa? Bau jangkrik atau bau opik ya. Ini gimana hukumnya nih? Ini air opik pada jangkrik. Ini bagaimana hukumnya nih? Kalau seandainya memang ini air kita lihat kemasukan jangkrik sudah apa? Berubah rasanya, warnanya, baunya. Ini bagaimana hukumnya? Maka itu air tidak lagi dihukumkan sebagai air apa tadi? Nah, atau air tahur, atau air sudah berubah namanya itu. Karena udah berubah dari bagian-bagian itu air, sifat itu air, maka ini air bukan lagi sebagai air yang tahur, air mutlak atau air yang suci. Boleh nggak dipakai wudu lagi? Boleh. Boleh pakai buat cebok? Boleh. Boleh pakai buat apa? Buat mandi hadas? Boleh. Boleh. Kenapa demikian? Ini air sudah apa? Sudah berubah tuh. Jelas ya? Jadi selama di air tidak berubah sama sekali, maka airnya tetap hukumnya sebagai air yang apa? Suci, mensucikan, atau air yang apa? Tahur atau air mutlak. Yang kedua, tidak disengaja diletakkan di air, nggak dimasukin gitu, kurang kerjaan, emang nggak ada kerjaan. Dimasukin tuh capu, dimasukin laron. Gimana hukum itu air? Kalau sengaja diapain tuh? Dimasukin, maka ini air sudah tidak lagi menjadi air apa? Bukan lagi air apa lagi? Atau air mutlak. Nggak boleh pakai buat cebok, nggak boleh pakai buat apa lagi? Mandi hadas, nggak boleh pakai buat apa lagi? Buat wudu. Jelas ya? Jadi mesti termenuhi dua syarat. Yang pertama, bangkai serangga dimaksud tidak merubah airnya. Yang kedua, tidak sengaja diletakkan di air. Jelas ya? Yang ketiga, najis yang tidak terlihat oleh mata normal atau biasa. Artinya bukan orang yang terkena penyakit mata atau orang yang mempergunakan kacamata pembantu untuk menambahkan ketajaman penglihatannya. Mata normal, orang yang nggak pakai kacamata, dia lihat ini. Kalau seandainya ada kencing yang muncrat, dia matanya normal, tapi tidak apa tuh? Tidak melihat itu air kencing. Maka itu air kencing yang kalau seandainya kejatuhan di ember yang kita punya, embernya, airnya, hukumnya tetap menjadi air yang suci, mensucikan, atau air tahur, atau air mutlak. Jadi ukurannya mata orang yang apa? Yang normal. Kalau kayak aneh begini nggak bisa. Jadi harus orang yang normal, yang tidak menggunakan kacamata pembantu. Maka ini orang apabila ada kencing nyiprat, kan kalau kencing kan sampai ke atas kan begitu kan? Kan muncrat kencing, kita kencing nih, kencing misalnya tuh, diri lagi tuh. Kemudian apa? Sampai kemarin, sampai itu air nggak kelihatan, air kencingnya nggak kelihatan di mana? Nyiprat masuk di ember yang kita punya, maka itu air hukumnya apa? Hukumnya tadi suci, mensucikan, atau air yang apa? Tahur, atau air yang mutlak. Tapi kalau ukurannya dia ngelihat, pas dia kencing dia ngelihat cipratan kencingnya masuk di mana? Di ember yang dia punya ada airnya. Ini air dipakai buat cebok, maka ini air hukumnya sudah tidak lagi menjadi air apa? Atau air sudah berubah menjadi air apa? Air bernajis tuh. Jelas ya? Jadi kalau seandainya kelihatan di mata orang yang normal, kelihatan tuh titik daripada kencingnya nyiprat masuk di ember yang ada airnya, maka ini air sudah berubah namanya menjadi air apa? Air yang bernajis atau disebut dengan air mutanajis. Selama nggak kelihatan itu kencing di mata pandangan orang yang normal, maka ini air hukumnya tetap sebagai air apa tadi? Suci, mensucikan, atau air tahur, atau air mutlak. Jelas ya? Jadi selama tidak apa tadi?
nggak kelihatan. Tapi kalau kelihatan, gimana hukum itu air? Sudah berubah menjadi air tadi apa namanya? Bernajis atau air mutanajis. Ingetin, ada najis, ada mutanajis. Kalau najis, materinya najis. Air kencing apa hukumnya? Najis. Tinja apa hukumnya? Najis. Sarung yang kita punya, hukumnya apa pertama? Suci, bersih, suci. Kemudian kena air kencing, maka ini sarung menjadi air apa? Menjadi sarung yang mutanajis tuh. Sarung yang terkena apa? Terkena najis tuh. Jadi ada najis, juga ada apa lagi tadi? Mutanajis. Jadi selama ini air kencing tidak kelihatan oleh pandangan mata orang yang normal, masuk di tempat yang kita punya, ember, kemudian bak mandi, ada airnya, biasa kita pakai buat cebok, ini air aman, hukumnya tetap menjadi air apa tadi? Suci, mensucikan, atau air tahur, atau air. Tapi kalau kelihatan, pas kita kencingnya perkelihatan, 10 titik kelihatan. Ini gimana hukum air ini? Berubah menjadi air apa? Air yang bernajis atau namanya air mutanajis. Jelas ya? Makanya tadi kemarin tuh udah diterangin ya, cara kencing jangan apa? Jangan diri, tapi apa kemarin tuh? Jongkok tuh. Jadi kaki yang kanan diapain? Didiriin, kemudian kaki yang kiri diapain? Bawahin tuh, begitu yang kemarin tuh ya. Jadi itu cara kencing atau kita buang besar yang merupakan sunnah daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemarin ya. Jadi jangan diri, jangan duduk lagi tadi. Jangan duduk, jangan diri itu, tapi jongkok yang kemarin ya caranya itu ya. Contoh, orang itu dalam melihat benda kecil atau najis dengan jarak 1 pandang meter begitu jelas dan tajam penglihatannya. 1 meter kelihatan, 1 meter kelihatan, karena ini orang matanya tidak apa? Normal, tidak pakai kacamata, normal. 1 meter kelihatan, benda yang kecil di mata dia kelihatan dan tajam penglihatannya. Sedangkan umumnya orang lain tidak begitu jelas atau samar, maka penglihatan mata orang itu tidak dapat dijadikan pegangan dalam hal melihat najis sedang seperti dibicarakan tadi. Jadi ukurannya mata yang apa? Semeter lah perempuan, kelihatan banget tuh. Ketahuan. Nah, ini yang hitam nih. Jadi kalau normal semeter kelihatan, maka ini orang kalau seandainya pas dia kencing kelihatan tuh. Kencing yang begitu kecil materinya oleh pandangan matanya itu kelihatan, masuk di ember yang dia punya, bak mandi yang dia punya, maka ini air hukumnya sudah berubah menjadi air apa tadi? Bernajis atau air. Selama nggak kelihatan oleh pandangan mata orang normal, kemudian air kencingnya masuk di ember yang dia punya, ada air yang dipakai buat wudu, buat mandi hadas, buat cebok, maka ini air hukumnya sebagai air apa tadi? Suci, mensucikan, atau air tahur, atau air. Jelas ya? Jadi selama nggak kelihatan, maka ini airnya hukumnya tetap sebagai air yang suci, mensucikan, atau air tahur, atau air mutlak. Tapi kalau yang kacamata, yang cepean, yang rambut kelihatan, yang buta kelihatan. Yang keempat, paruh burung. Nah, paruh burung nih, kenapa ini? Karena kita tidak dapat mengetahui menjaga kemana ia mencari makan atau minum. Kita nggak tahu kan burung nyari di mana, kan kita nggak tahu. Nyari di pelbak, nyari di mana lagi? Nyari macam-macam tuh burung, makanya tuh dia punya liar kerjaannya tuh. Ini bagaimana hukumnya nih kalau seandainya ada air yang diminum oleh burung tadi, sementara kita nggak bisa menjaga mulut burung ini makan dari mana, kan nggak bisa. Masa makan di restoran? Begitu, hampir di warteg banget. Nih burung dimakan, lapar, ketemu dimakan, udah di mana kelihatan. Ini bagaimana hukum airnya? Ember yang kita punya, ada air yang biasa kita pakai buat wudu, buat mandi hadas, buat cebok, burung minum itu. Ini bagaimana hukum airnya? Airnya tetap sebagai air apa tadi? Air yang suci, mensucikan, hukumnya air tahur atau air mutlak. Jelas ya? Yang keberapa itu? Yang kelima.
Mulut tikus sama tuh. Kita lihat tikus, kita lihat di bak mandi yang kita punya, dia lagi minum, ngerokok lagi. Setan bukan tikus. Kepeci. Kepeci. Jadi kalau saya lihat-lihatnya tikus di ember yang kita punya atau bak mandi kita yang apa? Yang kita punya tuh, dia minum. Kemudian kita lihat ini bagaimana hukum airnya. Hukum airnya tetap sebagai air apa tadi? Suci, mensucikan atau air apa tadi? Tahur atau air mutlak. Jelas ya? Jadi selama ini mulut tikus kita nggak lihat ada najis sama sekali, maka hukum airnya tetap air yang suci mensucikan atau air tahur atau air mutlak. Lain halnya burung dengan tikus. Kita lihat mulutnya misalnya burung habis makan bangkai tikus kan begitu. Kita lihat ada sisa daging yang ngelip tuh, dia nggak pakai lagi, nggak pakai tulang gigi lagi tuh. Langsung dia minum di ember yang kita punya. Ini air biasa kita pakai buat mandi hadas, buat wudu. Gimana hukum ini air? Sudah berubah menjadi apa tadi? Air bernajis atau air mutanajis. Jelas ya? Jadi selama nggak kelihatan ada najisnya, mulut burung, mulut tikus, maka hukum airnya tetap menjadi air yang apa tadi? Suci, mensucikan atau air tahur atau air mutlak. Yang keenam, sedikit dari debu atau abu tabunan tempat pembakaran sampah. Artinya sedikit debu yang masuk ke tempat air kolam air kita untuk berwudu dari tempat pembakaran sampah tetangga tidak menjadikan air dimaksud bernajis karenanya. Tetangga nyabun, kemudian dimakan sampah, ada abunya, ada apa lagi? Debunya. Kita punya bak mandi kemasukan. Ini bagaimana hukumnya air ini? Air ini hukumnya tetap sebagai air apa tadi? Atau air? Atau air? Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malam besok insyaallah kita libur ya. Kita sebentar maulid di Bukit Duri di Nur Rahim ya insyaallah ya. Kita makan itu nasi mandi insyaallah. 2 gidir tumpah semua. Bener nanti insyaallah ya kita maulid sana ya. Jadi pengajian di sini perempuan sama yang di Motorbil libur dulu ya. Jadi kita maghrib udah standby di mana tuh? Di Nur Rahim ya, Nur Rahim tuh ya. Yang belum tahu kasih tahu, yang udah tahu tuh Nur Rahim, Isya jamaah. Nanti kita baca maulid, baca latif, insyaallah selesai langsung makan nasi apa tadi? Nasi mandi ya. Wallahu a'lam bishawab. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir masyirati wa sam'i wa muqlati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwafiqni li husni ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli hali
بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.